nama saya Juan Talia Sunita Matulesi, NIM 46 2014 045. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Satyawacana. Di sini saya akan melakukan tindakan airway breathing dan circulation. Pengkajian awal pada jalan nafas dengan tujuan untuk menjaga kepatenan jalan nafas. Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk memposisikan pasien agar menjaga kepatenan jalan napasnya. Yang pertama, head tilt dan chin lift. Diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Jika terjadi cedera servikal, maka kita melakukan jaw thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena dapat melukai cedera yang sudah ada pada servikal. Yang kedua, kita dapat melihat kepada saluran nafas apakah ada sumbatan atau tidak. Jika ada sumbatan atau benda asing, kita dapat menggunakan dengan cara finger frost. Kita masukkan finger frost ke dalam mulut, kemudian kita mengangkat benda asing tersebut dan buangnya ke dalam bengkok yang sudah disediakan. Melakukan penanganan breathing, yang pertama, pemeriksaan pernafasan menggunakan saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen menunjukkan berada pada nilai kurang dari 90%, maka lakukan pemasangan masker. Setelah itu, lakukan evaluasi dengan menggunakan teknik auskultasi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama, kita lihat apakah ada pergerakan dinding dada. Setelah itu, kita lakukan auskultasi. Setelah tindakan auskultasi, kemudian kita melakukan perkusi. Kemudian kita melakukan palpasi. Setelah itu, kita cek apakah akral dingin dan capillary time apakah lebih atau kurang dari 2 detik. Jika dijumpai ada tanda-tanda TENCM termotorak, maka selanjutnya akan melakukan Netherlock compression dan pemasangan kasat 3 cc dan selanjutnya akan lakukan reevaluasi. Pengkajian awal pada aspek sirkulasi. Tujuannya untuk mengetahui risiko shock dan perdarahan. Dapat kita lihat dari dua hal, yaitu yang pertama, tanda-tanda perdarahan, dan yang kedua, tanda-tanda adanya shock. Yang pertama, tanda-tanda perdarahan. Dapat dilihat dari yang pertama, tekanan darah. Yang kedua, respirasi apakah dia bernafas. Yang ketiga, nadi. Biasanya pada perdarahan yang ringan, tekanan darah cenderung normal, namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20 kali per menit sampai 30 kali per menit. Bila perdarahannya berat, maka tekanan darah akan cenderung menurun. Namun, nadi dan respirasi terus. Yang kedua, tanda-tanda adanya shock pada pasien. Dapat dilihat dari wajah pasien, biasanya wajahnya pucat. Yang kedua, pada kuku pasien, apakah ada kebiruan atau cyanosis. Kita rasakan pada akral tangan dan juga dapat kita sentuh kaki pasien. Selanjutnya, kita akan cek nadi. Pada pasien shock, biasanya nadi cenderung lemah dan lambat.
kita cek pada nadi radialis. Bila lemah dan tidak terasa, kita cek pada nadi karotis. Kita lihat apakah ada perdarahan. Bila ada perdarahan, maka kita lakukan dengan cara 3T. Tutup, tekan, tinggikan. Fungsinya untuk menghentikan perdarahan. Pada pasien dengan masalah sirkulasi cairannya akan mengalami kekurangan, maka kita memberikan cairan dengan menggunakan infus 2 line dengan jarum yang besar dan dinyalakan 2 jalur dan diguyur. Cairan yang digunakan kristaloid 30-40 derajat Celcius untuk mempertahankan kebutuhan cairan dalam tubuh.